Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsi Mitra Patriana MK. Saya adalah dosen Akademi Keperawatan Bina Instansi 1 Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mata kuliah saya, yaitu keperawatan maternitas. Di mana untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini adalah mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MKB 409. Mata kuliah tingkat 2 di semester 3. Adapun bobot SKS-nya itu adalah 3 SKS, di mana 2 SKS itu teori, 1 SKS itu praktikum. Dengan bobot SKS tersebut, saya mempunyai 2 tim lainnya sebagai pengampu mata kuliah keperawatan maternitas. Saat ini saya membahas tentang delivery, interaction, dan assessment. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama itu menguasai konsep, spesifik, isu, tren, keperawatan maternitas. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dan tanda gejala pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan anatomi, fisiologi, alat reproduksi wanita, dan proses dari menstruasi. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan aspek pada ibu hamil dan melakukan pengukuran tingkat panggul. Kelima, mampu menjelaskan konsep pada ibu dengan intranatal. Kemudian yang keenam, melaksanakan konsep postpartum dan bayi baru lahir. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan pendidikan kesehatan terhadap ibu hamil. Kemudian yang kedelapan, mampu membuat asuhan keperawatan ibu dengan ANC. Kemudian yang kesembilan, mampu melaksanakan aspek pada ibu dengan gangguan alat reproduksi. Kemudian yang kesepuluh, mampu menjelaskan aspek pada ibu dengan postpartum. Kemudian yang ke-11, mampu melaksanakan aspek ibu dengan masalah postpartum. Deskripsi mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu postpartum, dan masalah alat reproduksi, penerapan asuhan keperawatan pada ibu hamil dan ibu dengan postpartum. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan media PowerPoint, kemudian ada laptop, ada infocus, ada whiteboard, spidol, dan makanan. Adapun materi dalam pembelajaran ini yang dibahas tentang yang pertama itu adalah menguasai konsep, perspektif, isu, tren, perawat dan fisik keperawatan maternitas. Yang kedua itu menguasai konsep, tanda dan gejala gangguan kesehatan pada ibu hamil. Kemudian anatomi, fisiologi, reproduksi wanita, proses menstruasi. Kemudian yang selanjutnya konsep, masalah dan aspek kepada keperawatan ibu hamil dan pemeriksaan panggul. Konsep, definisi dan pengkajian pada masa intranatal. Konsep masa postpartum serta kelainan bayi baru lahir. Dan yang selanjutnya konsep penkes pada ibu hamil. Askep ANC, askep dan konsep dasar pada ibu dengan gangguan reproduksi. Askep pada masa postpartum dan askep pada ibu dengan hemoragik postpartum. Kemudian askep ibu dengan gangguan payudara, askep ibu dengan tromboli, askep intranatal dengan komplikasi, dan askep KPD, askep pelapisan tali pusat. Kemudian askep pada ibu dengan kegawat daruratan uterus. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama itu adalah ceramah dan tanya jawab yang dilakukan di kelas. Kemudian yang kedua itu adalah SGD. Dan kemudian yang ketiga itu adalah melakukan role play yang kita lakukan di laboratorium keperawatan maternitas. Penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama itu partisipasi mahasiswa di kelas sebanyak 15%. Kemudian UTS itu sebanyak 25%. Kemudian UAS sebanyak 25%. Dan selanjutnya yaitu praktikum di laboratorium sebanyak 25% dan penugasan sebanyak 10%. Selanjutnya kita akan saksikan interaksi dengan mahasiswa di kelas yang akan membahas tentang konsep dasar pemeriksaan panggul pada ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua? Baiklah, sesuai dengan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar pengukuran panggul. Sebelum Ibu membahas tentang konsep dasar pengukuran panggul, Ibu akan mengevaluasi lagi yang minggu kemarin, di
Dimana minggu kemarin kita belajar tentang perawatan payudara. Jadi untuk perawatan payudara yang kemarin, Ibu akan evaluasi lagi apakah mahasiswa semua paham dengan konsep perawatan payudara. Sambil kita evaluasi yang kemarin, nanti absennya Ibu jalankan aja ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab aja ya? Tujuan dari perawatan payudara apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Silakan Linda. Tujuannya yaitu untuk membersihkan putih susu agar ASI ibu lancar, kemudian merelaksasikan payudara. Masih paham ya? Berarti Linda paham ya tentang tujuan dari perawatan payudara. Sekarang kita tanya lagi. Silakan Weni, ada yang tahu tentang apa aja alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan perawatan payudara? Alat perawatan payudara ada baby oil, kapas, waswap, handuk, air hangat, dan air dingin, dan baskom juga. Oke, paham ya? Baiklah, sekarang kita lanjut untuk konsep dasar pemeriksaan panggul. Di sini untuk konsep dasar pemeriksaan panggul bisa kita lihat di depan ya. Pengukuran panggul adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai keadaan dan bentuk panggul. Di sini adalah kita menilai atau kita melakukan pemeriksaan panggul ini untuk melihat apakah ibu itu bisa melahirkan secara normal atau tidak. Ini pengertian dari pengukuran panggul. Kemudian di sini ada tujuannya juga. Tujuan dari kita melakukan pengukuran panggul. Ada yang tahu nggak apa tujuan dari melakukan pengukuran panggul? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Berarti kita lanjut ya. Untuk pengukuran panggul tujuannya di sini ada dua tujuan. Yang pertama untuk mengetahui panggul ibu itu normal atau tidak. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui bentuk dan keadaan panggul si ibu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Satu ini yang untuk pengukuran panggul, pengertian pengukuran panggul. Ada yang mau ditanyakan? Coba Sylvia. Saya ingin bertanya, berapa ukuran panggul normal? Oke, ini sudah bertanya ya tentang berapa ukuran panggul normal. Itu kita ada 3 ya yang harus kita lakukan pemeriksaan panggul, di mana ada sias namanya yang pertama, kemudian ada yang kedua distansia spinarum, dan yang ketiga itu adalah conjugata externa. Di sini untuk ukuran panggul masing-masing itu berbeda-beda. Yang untuk sias itu ukuran panggulnya 26 sampai 28. Kalau untuk distansia eksterna itu adalah ukuran panggulnya 26 sampai 29. Kalau untuk ukuran panggul dari simfisis ke lumbal 5 itu adalah 18 sampai 20. Itu ya untuk ukuran panggul normal. Kita akan membahas tentang tujuan kenapa kita harus melakukan pengukuran panggul. Di sini tujuan kita melakukan pengukuran panggul yang pertama itu adalah melihat ukuran panggul si ibu. Kemudian yang kedua, apakah si ibu itu bisa melahirkan secara per vagina atau harus melakukan dengan secara seksio cesarean. Berarti dia tidak bisa lewat bawah, tapi dia harus dibelah pada daerah abdomennya. Kalau indikasi ada seandainya pada ibu ini ada yang ukuran panggulnya di bawah normal, yang sudah ibu sebutkan tadi, di mana normalnya itu yang sias itu 28, kemudian yang distansia spinarum itu adalah 29, kemudian yang dari simfisis pudis ke lumbal 5 itu adalah 18 sampai 20. Kalau seandainya ada bermasalah di sana, berarti pasien atau ibu yang hamil itu tidak bisa melahirkan secara normal. Oke. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Ini ya ukuran panggul. Kemudian bentuk-bentuk panggul. Di sini bentuk panggul itu ada 4. Yang pertama itu hampir bulat, seperti gambar yang sudah tertera di depan. Itu adalah bentuk panggul bulat di mana jarak antara anterior, posterior, kiri dan kanan sama dengan diameter transversal. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah bentuk dari panggul yang hampir bulat. Kemudian yang
lonjong ya, seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk dari ukuran panggul orang hamil atau panggul kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Jordi. Kenapa ibu hamil harus melakukan pengukuran panggul? Oke, kenapa ibu hamil harus melakukan pengukuran panggul? Di sini tujuan dari pengukuran panggul yang seperti ibu jelaskan tadi, yaitu yang pertama agar ibu ini kita tahu bahwasan dia ini bisa melahirkan secara normal atau tidak. Kemudian kita juga mau melihat apakah persalinannya bisa lewat bawah atau lewat vagina atau harus dilakukan dengan seksium. Itu ya untuk tindakan yang harus kita lakukan dalam pengukuran panggul. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Sudah selesainya kita melakukan pengukuran panggul atau konsep dasar dari pengukuran panggul. Sekarang ibu mau mengevaluasi atau melihat apakah mahasiswa paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Ibu minta satu orang untuk menjelaskan apa itu konsep pengukuran panggul. Siapa yang bisa? Tafiona? Pengukuran panggul adalah suatu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menilai keadaan baik dan untuk panggul apakah terdapat kelainan atau keadaan yang dapat menimbulkan penyulit dalam persalinan. Apakah terdapat dugaan kesulitan panggul atau kelainan panggul. Ibu mau tanya lagi ya, apa bisa menyebutkan berapa aja ukuran panggul orang normal? Siapa yang bisa? Menjawab yang bisa? Zizi? Bisa Zizi? Bisa ukuran panggul normal yaitu untuk sias finalika anterior superior yaitu 23 sampai 26 cm. Untuk distansia kristaum yaitu 23 sampai 29 cm. Dan untuk konjugata eksternal sampai ke luma 5 adalah 18 sampai 20 cm. Berarti udah paham ya untuk konsep dasar dari pengukuran panggul, mulai dari pengertiannya, tujuannya, bentuk-bentuk panggulnya, itu ibu anggap mahasiswa sudah paham semua. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di laboratorium. Kita akan mengajarkan gimana cara mengukur panggul. Sekarang kita lanjut ke laboratorium. Oke, ibu tutup dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi untuk pengukuran panggul, yaitu tujuannya di sini adalah untuk melihat apakah pasien bisa dilakukan persalinan normal atau tidak. Di sini untuk pengertiannya adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan kepada ibu hamil pada trimester 1, 2, dan 3. Jadi di sini ada 4 tahap dalam melakukan praktikum pengukuran panggul. Yang pertama itu adalah tahap prainteraksi, di mana kita harus menyediakan alat. Di sini bisa kita lihat alat yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah jangka panggul. Jangka panggul ini bisa kita gunakan untuk pemeriksaan panggul pada ibu. Kemudian kita menggunakan handspoon. Ini handspoon 1 buah. Kemudian kita menggunakan alat tulis. Ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan panggul. Kemudian tahap selanjutnya itu kita cuci tangan. Cuci tangan tetap 7 langkah cuci tangan. Apakah Anda bisa lakukan cuci tangan? Bisa. Yuk kita coba sama-sama untuk melakukan cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ini adalah tulang panggul ya. Ini tulang panggul manusia. Di sini ada yang namanya sias, spina iliaca anterior superior. Ini jarak antara kiri dengan kanan itu adalah 28 sampai 30. Itu pada pasien yang normal. Ini kemudian kita masuk ke distansia cristarum. Distansia cristarum ini adalah jaraknya 26 sampai 28. Itu normalnya. Ini yang bisa kita lakukan pengukuran kiri dengan kanan. Kemudian kita lanjut untuk konjugata eksternal.
konjugata eksternal itu di atas simfisis. Ini adalah simfisis, kemudian kita lihat dari lumbal 5 di belakang. Kemudian kita taruh jangka panggul kita dari simfisis pubis sampai ke lumbal 5. Itu untuk hasilnya yang normalnya pada pasien itu 18 cm. Kemudian kita lakukan pemasangan handscoon. Kita tetap melakukan pemasangan handscoon walaupun kita cuma melakukan pemeriksaan panggul pada bagian luar. Selesai melakukan pemasangan handscoon. Sekarang kita akan melakukan pengukuran panggul. Itu ada 2 posisi ya. Bisa posisi pasien dengan tidur, kemudian juga bisa posisi pasien dengan berdiri. Di sini kita coba dulu untuk posisi pasien dengan tidur. Yang pertama kita buka pakaian pasien, atau kalau dia pakai selimut itu bisa selimut kita ke bawahkan. Tapi baju pasien tidak perlu kita buka. Kemudian yang pertama kita akan melakukan pengukuran panggul. Kita ambil jangka panggul. Jangka panggul ini kita setel terlebih dahulu ya, karena ini ada yang bulat ini adalah tempat untuk mensetel jangka panggul. Bisa kita ginikan dan bisa kita tutup lagi. Sekarang kita longgarkan terlebih dahulu. Kita taruh pada sias kiri dengan sias kanan. Sias itu adalah spina iliaca anterior superior. Kita taruh pada daerah sias kiri dan sias kanan. Kemudian kita lihat ukurannya. Ukurannya normal itu 26 sampai 28. Pasien kita itu 28. Kemudian kita geser 5 cm lagi ke bawah. Itu adalah distansia cristarum. Distansia cristarum ini untuk ukurannya 28 sampai 30. Kita lihat lagi dengan pasien kita. Di pasien kita itu ada 29. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konjugata eksternal, yaitu pada atas simfisis ke lumbar 5 dengan posisi pasien boleh mereng. Ini kita miringkan pasien kita. Dengan posisi miring, kemudian kita ukur dari atas simfisis ke lumbar 5. Untuk ukuran ini normalnya adalah 18. Kita lihat ke pasien kita, ukurannya itu 17. Oke, ini adalah tindakan yang kita lakukan pada pasien lingkar panggul itu pada posisi tidur. Sekarang kita coba lagi untuk posisi berdiri. Cobakan dengan posisi berdiri kepada satu mahasiswa. Nanti baru Anda yang akan mencobakan satu-satu. Yuk, siapa yang mau Ibu cobakan satu? Ini boleh, Putri. Sekarang kita perhatikan ya. Kalau untuk ibu hamil itu pada trimester 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan melakukan pengukuran sias dari spina iliaca anterior superior kiri dengan kanan. Nih, akan teraba nanti benjolan pada tulang pinggang pasiennya. Ini kita ukur. Di sini Putri terdapat 27. Kemudian kita geser lagi 5 cm ke bawah. Distansia spinarum. Distansia spinarum ini 29 hasilnya. Kemudian dari simfisis atas simfisis ke lumbar 5. Posisi kita di sebelah pasien dengan di atas simfisis kemudian pada lumbar 5. Ini ukurannya 19. Oke, itu sudah selesai kita melakukan pengukuran panggul. Sekarang boleh satu mahasiswa atau 2 mahasiswa untuk mencobakan ke temannya gimana cara pengukuran panggul pada bagian luar ini. Cukup kita melakukan pengukuran panggul ini dengan posisi berdiri. Siapa yang bisa? Ayo Loren. Kita cari aja pasiennya, atau Loren mau coba
sama ibu juga boleh. Ya, Loren. Jadi untuk yang pertama lakukan pengukuran sias dari kiri ke kanan. Kemudian distansia spinarum, yaitu yang tadi ini digeser 5 cm ke bawah. Dan hasilnya 2. Kemudian untuk pengukuran dari simfisis pubis ke lumbar. Hasilnya 19. Ya, berarti itu sudah selesai temannya. Coba satu lagi ke teman yang lain itu juga boleh. Bunga, silakan Bunga coba ke Suci. Baik, karena pengukuran dari sias, yaitu pengukuran sias dari kiri ke kanan. Ini ukurannya yaitu 28. Lalu pengukuran distansia cristarum yaitu kiri ke kanan yaitu 17. Lalu pengukuran simfisis pubis ke lumbar 5. Berapa ukurannya? 17. Oke. Jadi nanti sudah ada temannya 2 orang yang mencoba ya. Berarti semuanya itu harus kita coba dengan secara praktek mandiri. Jadi 3 itu yang harus kita lakukan pemeriksaan panggul kepada ibu dalam kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Itu yang pertama itu adalah sias yang kita lakukan dari sias kiri ke sias kanan. Kemudian distansia cristarum ke kiri dan kanan. Kemudian dari simfisis pubis ke lumbar 5. Itu aja yang kita lakukan pemeriksaan kepada ibu hamil untuk pemeriksaan panggul. Jadi di sini sudah tahu ya tujuan kita melakukan pemeriksaan panggul. Apakah pasien itu bisa dia melahirkan secara normal atau per vagina atau dia tidak bisa melahirkan dengan normal. Kalau ukurannya kurang dari normal yang tadi, berarti pasien harus kita indikasikan dengan panggul sempit. Kemudian pasien harus melakukan persalinan secara SC. Selesai ya melakukan tindakannya. Kemudian kita akan melakukan tahap terminasi. Apa yang kita terminasi di tahap ini? Yang pertama itu adalah kita catat, kita dokumentasikan. Nah, lakukan pencatatan. Tadi kita sudah melakukan tindakan ke pasien. Kita catat berapa ukuran panggul pasien kita. Yang ketiganya yang sudah kita catat. Kemudian jam berapa kita melakukan tindakan? Misalnya kita melakukan tindakan jam 8 misalnya. Sama siapa pasien? Kemudian apa aja yang kita kasih ke pasien itu adalah tahap dokumentasi. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk praktikumnya. Kita akan kembali minggu depan. Kita tutup aja dengan membacakan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.